Selamat bergabung dalam acara Final Judging Samsung Innovation Campus Batch 4 2022-2023. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik yang menyaksikan di channel YouTube dan juga 5 tim finalist Samsung Innovation Campus yang kami hormati. Selamat bergabung dalam acara Final Judging Samsung Innovation Campus Batch 4 2022-2023. Dimohon menunggu, acara akan dimulai dalam beberapa menit ke depan. Udah ya, karena masih PO ya, harusnya standby. Selamat pagi Bapak Ibu, adik-adik, hadirin dan 5 tim finalist Samsung Innovation Campus. Selamat datang di acara Final Judging Samsung Innovation Campus Batch 4 2022-2023. Saya Rara Kalisaran, senang sekali bisa berada di sini untuk memandu acara pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai, demi kelancaran acara pada hari ini, kami mohon perhatian dan juga partisipasi dari Bapak Ibu, adik-adik, para finalis sekalian untuk mengikuti beberapa peraturan yang akan dibacakan. Tata cara webinar. Partisipan disarankan untuk mengupdate Zoom ke versi terbaru untuk streaming yang lebih baik. Untuk menghindari gaung audio, disarankan untuk menggunakan earphone atau headset. Partisipan yang menggunakan smartphone, mohon untuk mengaktifkan fitur auto rotating dan mengikuti acara dengan format landscape untuk kenyamanan menonton. Pengambilan gambar untuk dokumentasi diperbolehkan, namun tidak diperkenankan mengunggah materi presentasi di medium apapun, termasuk social media. Gambar harus terlihat jelas. Mohon menggunakan ring light atau lampu tambahan saat final judging. Peserta disarankan melakukan internet check speed untuk memastikan kecepatan jaringan. Bel menandakan waktu tersisa 1 menit untuk presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi dan selamat datang Bapak, Ibu, adik-adik, para hadirin dan juga 5 tim finalis pada acara Final Judging Samsung Innovation Campus Batch 4 2022-2023. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu ya. Sebuah kehormatan bagi saya, Rara Kalesaran, bisa membantu acara pada pagi hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Jiwuli selaku Direktur GR and CSR Samsung Indonesia. Kemudian Ibu Shirley Septiani selaku Engineering Manager dari Tokopedia. Kemudian juga saya mau menyapa Bapak William Hendrajaya selaku Chief of Business dari Skillful dan Bapak Banu Pribadi selaku Head of B2B Innovation Lab Samsung R&D Indonesia. Dan pastinya Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru, adik-adik sekalian, juga para finalis Samsung Innovation Campus, undangan, sekolah, rekan partner, dan jajaran manajemen yang menyaksikan acara ini secara virtual. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, dimanapun kita semua berada. Ya, Samsung Innovation Campus Batch 4 adalah program global yang berfokus pada pendidikan teknologi komunikasi dan informasi yang mengajarkan platform AI, IoT, Big Data, Cloud, dan Mobile. Dengan soft skills dan juga job preparation skills, juga coding and programming untuk mengembangkan bakat dan juga kemampuan memecahkan masalah di masa depan. Samsung Electronics Indonesia merupakan pionir pendidikan berbasis digital dan mendapatkan dukungan langsung dari pemerintah. Samsung Innovation Campus juga diselenggarakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Nah, dengan adanya kompetisi ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia mampu bersaing di tingkat internasional. Nah, target peserta SIC Batch 4 ini adalah 4.000 siswa dan kami menerima ada 4.390 siswa yang terdaftar atau 110% dari target. Wah, dan pada hari ini kita akan menyaksikan talenta-talenta terbaik generasi muda Indonesia pada acara Final Judging Samsung Innovation Campus Batch 4 2022-2023. Di mana sebelumnya mereka telah melalui proses seleksi ketat dalam menuangkan ide mereka pada konsep paper dan juga video pitching. Diikuti oleh 4.360 siswa berasal dari madrasah aliyah, SMA, dan juga SMK di seluruh Indonesia, kemudian melalui proses seleksi menjadi 25 tim semifinalis. Dan akhirnya hari ini nih terpilih ya, ada 5 tim finalis yang akan melalui proses pencurian untuk menentukan 3 tim terbaik. Nah, semifinalis juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan AI, IoT, Big Data, Cloud, dan Mobile yang kemudian dilanjutkan dengan sesi-sesi mentoring dan juga metode self-learning, juga mentoring oleh partner kami, Skillful. Nah, kombinasi pelatihan ini diharapkan para semifinalis dapat mempertajam proposal ide mereka menjadi perencanaan yang memberikan perubahan positif yang lebih bermakna bagi masyarakat dalam bentuk prototype project. Nah, pemilihan People Choice Award yang berlangsung sejak tanggal 6 hingga 18 Oktober 2023 lalu sekarang sudah selesai, votingnya juga sudah ditutup. Program ini dapat berjalan dengan baik tentunya berkat dukungan dari berbagai pihak. Nah, kami ingin mengucapkan apresiasi kepada seluruh partner Samsung, sekolah-sekolah yang telah berpartisipasi, Bapak Ibu guru, juga seluruh mentor-mentor yang telah mendukung para peserta dalam program Samsung Innovation Campus Batch 4 2022-2023. Samsung Electronics Indonesia akan terus berkomitmen untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan memfasilitasi generasi muda untuk dapat meraih mimpi mereka untuk Indonesia yang lebih baik lagi.
Baik, Bapak Ibu dan juga para peserta juga hadirin tentu saja pasti penasaran ya bagaimana proses perjalanan dari kelima tim ini dalam berupaya untuk memberikan hasil yang terbaik mewakili sekolahnya masing-masing. Nah berikut yuk kita saksikan bersama-sama highlight video dari kelima tim yang telah mengikuti pelatihan intensif Product Development Project ini. Silakan. Ke Pekan Kuala membeli bingka, namun sayang pesanan terlupa sudah. Majelis bermula tirai dibuka dengan alunan nada yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tim 88 KG Insan Cendekia Tanah Laut. di sini kami ingin mempresentasikan alat kami yaitu Waste Management Wisely sebagai solusi dari pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Mari wujudkan Indonesia yang bersih dengan Wisely. Go Wisely! Go Ice! Sekian dari demo solusi dari tim 231 Interstellar. Halo teman-teman, kami tim Masih 5 dari SMK Negeri 1 Cimahi. Di sini kami akan membawakan sebuah ide solusi yang akan mengatasi permasalahan di video sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari tim Bansasta Seman 1 Kota Kediri.
Budaya Indonesia Jaya. Waduh, seru sekali ya melihat profil dari 5 tim yang mewakili masing-masing sekolah. Nah, sebelum kita menyapa finalis kita yang tadi sudah kita saksikan pastinya video-videonya yang menarik itu, terlebih dahulu kita akan berkenalan siapa sih juri kita hari ini. Langsung saja, yang pertama saya mau menyapa sudah hadir di sini ada Ibu Shirley Septiani, Engineering Manager Tokopedia. Selamat pagi Ibu Shirley. Halo, selamat pagi semuanya. Yes, terima kasih waktunya. Kemudian juri yang kedua sudah tampak juga di layar, Bapak William Hendrajaya, Chief of Business Skillful. Hai Pak William. Halo, selamat pagi semua. Senang bisa di sini. Yes, thank you. Dan juri kita yang terakhir ada Bapak Banu Pribadi yang merupakan Head of B2B Samsung Research Indonesia. Pak Banu, selamat pagi. Halo, selamat pagi semuanya. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Dewan Juri kita semuanya pada pagi hari ini yang sudah ready sekali akan menilai 5 finalis kita hari ini. Nah, sekarang gantian saya juga mau menyapa 5 tim terbaik untuk mengikuti final judging Samsung Innovation Campus Batch 4. Yuk anak-anak hebat, boleh di open cam semuanya, kasih best smile-nya ya. Kita sapa dulu urutan pertama, ada tim Nesus 4G dari Man 4 Kota Pekanbaru. Hai Nesus. Ya, ada Zara Ramadhani di sana, Aji Royahya, Zulfika Madinatul Ilmi, dan Jingga Marsa. Juga ibu guru pendampingnya Ibu Febrita Syafitri Marani. Selamat pagi, semangat ya teman-teman Yesus ya. Oke, kita lanjut ke tim yang kedua. Ada tim KG dari Man IC Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Hai, teman-teman tim KG. Yeay. Nah, anggotanya ini ada Anugrah Fauzan Ansari, ada Faris Rizkian Najmi, ada Mustafa Hadi Ulia, dan yang terakhir ada Bayu Kurnia. Sudah siap semuanya? Yes, ibu pendampingnya ada Ibu Raudatul Jana juga. Selamat berjuang ya. Oke, dan kemudian kita menyapa tim berikutnya, tim ketiga ya, sudah pengen tampil banget sepertinya, ada Interstellar dari SMK Negeri 7 Semarang. Halo Semarang, apa kabare? Semangat ya, Zulfi Amalia, Kemala Anggita Putri Wibowo, ada juga Andrian Buana, Puput Indirana, dan Krisna Dewa, dan juga Pak Firmansyah. Selamat pagi, semangat. Jangan lupa nanti tampilkan yang terbaik. Dan kita menyapa kembali tim yang keempat dari SMK Negeri 1 Cimahi. Ada Masih Five. Hai Masih Five. Boleh lambaikan tangannya. Yes, anggotanya ada Cynthia Dwi Yulianti. Kemudian Muhammad Maulana Nurbait, Fajar Ramdan, Friska Ayu Kinanti, dan Eva Riadul Jana. Dan juga guru pendampingnya ada Bapak Ipit Ganda Permana. Selamat pagi, semangat semuanya teman-teman dari Masih Five. Sampai ketemu nanti ya pas presentasi. Dan yang terakhir ada tim Mansa Stars dari Man 1 Kota Kediri. Nah, mana nih Mansa Stars? Boleh lambaikan tangan? Yes. Oke, ada Eka Destriana Putri. Kemudian Fahmi Maulana Irsyad, ada Evi Permata Dewi, Elvi Nur Azara, dan Unzila Ruki Jasila. Semuanya semangat ya, guru pendampingnya ada Bapak Ali Syabana. Gimana, Masa Stars? Semangat ya untuk hari ini, siap ya? Oke, baik, tadi kita sudah menyapa Dewan Juri, sudah menyapa juga untuk 5 finalis. Untuk itu kita akan mengawali acara hari ini. Kita langsung saja bersama-sama akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ji Wuli selaku Direktur GR and CSR Samsung Indonesia. Kepada Bapak Ji Wuli, kami persilahkan.
Good morning to the honorable guest judges, all finalists of Samsung Innovation Campus Batch 4, teachers, students, and all participants on YouTube. Selamat pagi. We always believed in the potential of the young generation to drive a meaningful innovation to create a better world, and that starts with the education. Leading the technology industry in Indonesia for more than 3 decades, we took the initiative to initiate Samsung Innovation Campus as a medium, where young people are encouraged and empowered to dare to express their ideas to create better transformation in the community. We bring Samsung Innovation Campus to Indonesia because we see the enormous potential of young people as the next generation and potential future leaders for better Indonesia. We are proud of Indonesia young people. We accepted the 4,390 submitted ideas. 25 semi-finalists were appointed and trained to sharpen their ideas into the effective plan. We are very proud of all their ideas, and also they are encouraged to learn and create real solutions for education and sustainability issues. The solutions they created are validation of very sensitivity in finding crucial problems in their community. And finally, succeed in designing meaningful solution ideas. I congratulate top 5 team, Samsung Innovation Campus Batch 4, and thank Skillful as our partner program, all the participants, mentors, judges, and teachers who made this program as a success. Starting from an idea, we can create a better world when we make plans and do actions for good impact. Ladies and gentlemen, thank you for your attention and good luck for the final judging Samsung Innovation Campus Batch 4. Thank you. Yes, thank you very much Bapak Jiwuli untuk sambutannya, such a warm opening speech, dan itu tadi sudah dibuka oleh Pak Jiwuli, artinya kita sampai pada saat yang ditunggu-tunggu. Gimana, udah siap belum nih teman-teman finalis hari ini untuk presentasi project dan juga menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para juri? Udah ya? Yes, kalau gitu kita langsung saja akan mendengarkan presentasi finalis yang pertama, ada Nexus 4G dari MAN 4 Kota Pekanbaru. Projectnya adalah Next Toilet for Safety Bath. Wow. Nah, waktu presentasi kalian adalah 4 menit ya. Kemudian kalau kalian mendengar bunyi seperti ini, nah, artinya waktu presentasi kalian tersisa 1 menit lagi. Setelah itu kita akan lanjut ya ke sesi tanya jawab dengan juri. Sudah siap ya teman-teman? Nexus 4G, langsung saja kita mulai presentasinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air beria tanda tak makan, air tenang bagaikan berlian. Sebuah pantun kami persembahkan untuk memberi hormat para hadirin sekalian. Yang terhormat para Dewan Juri Kak Manu Pribadi, Kak William Hendra Jaya, dan Kak Shirley Setiani,
serta para jajaran tim SIG Bradford 2022-2023. Berada pada kesempatan kali ini merupakan sebuah penghormatan bagi kami. Untuk itu, perkenalkan kami tim 74 Nexus Perjiman 4 Kota Pekanbaru dengan saya Zulfika Rahidati, saya Zahra Ramadhani, saya Haji Royahya, saya Jinda Marza. Next. Seringkali kita melihat para lansia kesulitan beraktivitas dikarenakan penurunan fisik yang disebabkan oleh faktor usia, terutama di kamar mandi. Tempat ini merupakan salah satu tempat terjadi kecelakaan pada lansia. Hal ini dibuktikan dari seringnya kita temukan berita-berita kasus kecelakaan kamar mandi. Contohnya seperti yang tertera pada presentasi kami. Next. Didapat juga data statistik, yaitu data dari National Institute on Aging, bahwasanya 1 dari 3 orang lansia mengalami kecelakaan di kamar mandi dengan 80% kecelakaan tersebut karena tergelincir. Dan juga data menurut DCT, ditemukan bahwa 235.000 orang yang berusia lebih dari 65 tahun mengunjungi UGD karena cedera akibat terjatuh. Dengan 30% kejatuhan tersebut berada di kamar mandi. Next. Kami juga telah melakukan wawancara kepada narasumber terpercaya yaitu kakek Ahmad. Dari wawancara tersebut didapati bahwa beliau sering kesulitan karena lantai kamar mandi yang sering basah saat tidak digunakan. Beliau mengalami kecemasan tentang keamanan ketika berada di kamar mandi. Beliau juga khawatir jika terjadi sesuatu kecelakaan di kamar mandi, tidak ada orang sekitar yang menolongnya. Next. Beliau membutuhkan solusi akan permasalahannya. Maka dari itu, kami terinspirasi untuk membuat sebuah alat yang bernama Next Toilet for Safety Bath. Bersama Next Toilet menuju Indonesia berkualitas. Apa itu Next Toilet? Next Toilet merupakan kamar mandi yang dimodifikasi dengan penambahan fitur pengganti lantai otomatis, sensor yang akan mendeteksi jika terjadi suatu kecelakaan di kamar mandi, serta notifikasi yang akan dikirim ke email orang terdekat. Next. Dengan target user utama kami adalah lansia. Seperti yang kita ketahui, lansia adalah seseorang yang berusia lebih dari 65 tahun. Namun pada hal ini tidak hanya dapat digunakan bagi lansia saja, tetapi juga dapat digunakan bagi semua kalangan, seperti orang dewasa, ibu hamil, maupun anak-anak. Dan pada alat ini terdapat 4 fitur utama, yaitu pengeras lantai otomatis melalui blower, pengirim alarm melalui buzzer, dan pemberi notifikasi melalui email, serta pendeteksi melalui laser dan ultrasonik, lalu pemantauan melalui website. Next. Teknologi penunjang Next Toilet yaitu Raspberry Pi, GitHub, Python, dan PHP Admin. Next. Berikut beberapa signifikasi manfaatnya, yaitu memberi respon cepat, meningkatkan keamanan pengguna, kenyamanan dan kemandirian, serta kualitas hidup. Next. Berikut testimoni dari kakek Ahmad. Pertama mengatakan beliau merasa senang dengan adanya alat ini dan dapat diimplementasikan di kehidupan di kamar mandi rumahnya. Adapun pengembangan yang rencana kami sampaikan yaitu meningkatkan UI UX dengan mengembangkan menjadi bentuk aplikasi mobile, menambah sensor PIR, LM35 dan DAT11, serta kami akan berkolaborasi dengan dinas sosial, panti jompo, dan developer properti. Next. Ya, waktunya sudah selesai teman-teman Nexus. Terima kasih. Ya, kalau dengar bunyi bel sekali artinya 1 menit lagi. Kalau dengar bel 2 kali artinya immediately harus segera diselesaikan ya presentasinya. Tapi tadi sudah terdeliver dengan baik nih. Next Toilet for Safety Bath. Menarik banget. Perwakilan dari MAN 4 Kota Pekanbaru. Nah, kita langsung akan mempersilahkan Dewan Juri nih untuk memberikan pertanyaan. Tapi nanti kita akan berikan timer ya yang akan kita nyalakan begitu Dewan Juri. Terima kasih kepada Kak Sherry untuk pertanyaannya. Ketika pedagang siang itu dari bahasa transmitter dan bahasa receiver, jadi bahasa transmitter akan menebakkan sinyal dan meletakkan pada kartu, bahasa receiver akan menerima. Dan juga ada sensor ultrasonik untuk mendeteksi
seseorang masih dalam posisi tegak di dalam kamar mandi. Jika kedua laser yang di bawah mendeteksi adanya keberadaan seseorang, sementara sensor ultrasonic tidak mendeteksi adanya keberadaan seseorang, maka seseorang itu otomatis telah dinyatakan jatuh, lalu buzzer akan berbunyi dan mengirimkan notifikasi ke handphone orang-orang terdekat. Begitu, Kak. Terima kasih buat teman-teman, proyeknya menarik sekali. Saya appreciate teman-teman bisa memikirkan buat segmentasi buat teman-teman lansia ya. Dan saya tidak melihat banyak proyek sebelumnya seperti ini, jadi saya appreciate sekali lagi buat teman-teman yang boleh buat proyek ini. Pertanyaannya mungkin lebih ke non-technical, tantangan apa yang teman-teman temukan selama proses ini dan mungkin juga kenapa sih bisa tiba-tiba teman-teman tertarik untuk membuat proyek untuk lansia dan akhirnya sampai seperti ini. Thank you. Terima kasih kepada Pak ya. Jadi kalau kami dalam proyek ini, mulai dari latar belakang dan pengalaman kami yang berbeda, hal ini membuat kami buat pemikiran kami yang selaras. Contohnya seperti kami membuat hardware designer itu unik. Akhirnya kami dengan tekad dan kolaborasi kami bisa menyelesaikan dan mengintegrasikan pemikiran tersebut. Dan untuk kasus dan kami juga terinspirasi membuat alat ini, yaitu Nestoilan Perception Bar, karena kami melihat salah satu kasus orang terdekat kami, yaitu kakek Ahmad, yang mengalami kecelakaan di kamar mandi. Makanya kami terinspirasi bantu kakek Ahmad tersebut agar kecelakaan tersebut tidak terulang kembali. Itu, Kak. Thank you. Oke, pertanyaan dari saya. Sekali lagi sama seperti yang disampaikan Mas William tadi, bahwa hasil karya kalian itu benar-benar luar biasa banget, sangat-sangat bagus sekali. Nah mungkin sedikit teknikal yang ingin saya tanyakan. Kalian menggunakan dua sensor, yaitu ultrasound dan juga sensor laser gitu kan ya. Sebenarnya kenapa kalian menggunakan kedua sensor ini? Reason behind-nya itu apa? Dan kalau misalnya cuma menggunakan salah satunya, apa yang akan terjadi? Ya, itu pertanyaan saya. Makasih. Itu baru ada sebenarnya. Tentang proses ini karena kami untuk deteksi keberadaan seseorang, keberadaan kaki seseorang, karena masih itu akan dilakukan melalui kaca dan diterima oleh receiver. Jadi ketika alat tersebut diterima oleh receiver, maka deteksi akan dilakukan, tapi tidak ada deteksi. Bisa dibilang ada orang bukan lagi. Nah itu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik mendeteksi keberadaan seseorang, maka orang tersebut bilang jika tidak mendeteksi, ultrasonik tidak mendeteksi keberadaan seseorang, sedangkan sensor laser mendeteksi seseorang, maka orang tersebut dapat dinyatakan terjatuh. Makanya kami menggunakan alat ini menggunakan laser receiver transmitter dan juga sensor ultrasonik. Boleh ya, tambahan lagi ya. Nah, kemudian antisipasi teman-teman itu apa biar tidak terjadi false alarm gitu kan ya. Kan kalian kalau nggak salah di presentasi kalian tadi kalau 1 menit gitu kan ya nggak bergerak orangnya gitu kan ya. Kemudian itu nanti akan dikirim notification alarm kondisi emergency gitu kan ya. Kalau ternyata saya misalnya berdiri gitu kan di kamar mandi diam nggak bergerak 1 menit gitu kan ya. Nah itu apakah nanti akan ada false alarm juga yang terkirim? Padahal saya nggak jatuh nih. Ya ada karena sensor ultrasonik mendeteksi seseorang tersebut masih dalam posisi tegak, walaupun cuma berdiam diri di tempat saja, Pak. Iya, atau nggak dia ada initial head, last head gitu kan ya.
Oke, sip kalau gitu. Terima kasih dari saya. Thank you. Oke, baik. Kita boleh berikan tepuk tangan secara virtual juga untuk teman-teman Nexus yang sudah boleh menjawab pertanyaan dari 3 dewan juri loh hari ini. Semuanya bertanya untuk teman-teman Nexus. Oke, thank you teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari finalis yang kedua dari Man Insan Cendekia, Tanah Laut, Kalimantan Selatan dengan proyeknya YST Management Wisely. Nah, sama seperti tadi ya teman-teman. Jangan lupa waktu presentasinya cukup singkat, hanya 4 menit saja, lalu akan ada bunyi bel seperti ini. Nah, artinya waktunya tinggal 1 menit lagi. Nanti habis itu ada bunyi bel 2 kali, itu artinya harus segera untuk diakhiri ya presentasinya. Dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Siap ya teman-teman KG? Siap? Oke, langsung saja kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, seluruh Dewan Juri Samsung Innovation Campus Batch 4 dan yang saya hormati seluruh hadirin yang berhadir pada acara hari ini. Perkenalkan kami dari tim saya Gahpa Jarido sebagai UI UX Designer. Saya Bayu Kurniawan sebagai IoT Engineer. Saya Austin Setianandini sebagai IoT Engineer. Saya Muhammad Fadlan Ansari sebagai Apps Developer. Dan saya Mustafa Adibia sebagai IoT Engineer. Kami dengan bangga akan mempresentasikan produk dari kami yakni Wisely. Wisely Management Wisely. Solusi dari kami untuk pengelolaan sampah di lingkungan sekitar. Mari kita mulai dengan melihat permasalahan umum yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Tumpukan sampah yang berserakan dapat merusak lingkungan. Salah satu penyebab awalnya karena ketidakmampuan petugas untuk mengawasi secara terus-menerus dan pengosongan bak sampah yang tidak dapat dilakukan tepat waktu. Next. Profil pengguna pada kasus ini adalah Bapak Muhammad Ghazali Rahmat. Ia merupakan seorang petugas kebersihan sekolah yang membutuhkan solusi efisien dan praktis karena memiliki keterbatasan waktu dan tenaga untuk memantau bak sampah secara terus-menerus. Adapun tantangan yang harus dihadapi oleh petugas kebersihan tersebut ialah memastikan kebersihan sekolah dan meminimalisirkan kebersihan sekolah dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan dan pemilahan sampah. Next. Dan atas permasalahan itulah lahir solusi dari kami yaitu Wisely, Waste Management Wisely. Wisely adalah bak sampah pintar berbasis IoT yang dapat memilah sampah otomatis berdasarkan jenisnya dan kemudian mengirimkan notifikasi ketika bak sampah penuh. Next. Main fitur dari Wisely yaitu pemilahan sampah otomatis berdasarkan jenisnya. Webcam dan AI yang ditenagai oleh Raspberry Pi 4 akan mendeteksi jenis sampah menjadi 4 macam, yaitu kertas, plastik, logam, dan others. Kemudian plat besi yang digerakkan oleh servo akan memilah sampah sesuai jenisnya. Next. Petugas juga dapat memantau kapasitas bak sampah secara real time melalui aplikasi Wisely sehingga membantu petugas kebersihan mengoptimalkan pengosongan bak sampah. Next. Sensor ultrasonik akan mendeteksi bak sampah yang penuh dan petugas akan mendapatkan notifikasi dari aplikasi untuk menghindari bak sampah yang terlalu penuh. Next. Adapun alur kerja Wisely sebagai berikut. Pertama, sampah dimasukkan ke dalam Wisely. Kemudian, pintu sensor akan mendeteksi gerakan dan akan mengaktifkan webcam. Webcam dan AI akan mengidentifikasi jenis sampah. Kemudian, servo akan menggerakkan plat besi untuk memilah sampah dan sampah akan diarahkan ke tempat penampungan sesuai dengan jenisnya. Kapasitas dan status bak sampah dapat dipantau melalui aplikasi Wisely dan notifikasi akan dikirimkan kepada petugas ketika bak sampah sudah penuh. Next. Kami berharap kami bisa membantu petugas kebersihan menjalankan tugasnya sehingga menciptakan lingkungan yang bersih serta pengelolaan sampah yang lebih efisien. Improvement yang kami harapkan adalah optimalisasi bahan baku agar harga menjadi lebih ekonomis, pemilihan sampah lebih cepat, serta sumber daya energi listrik eksternal seperti solar panel. Next. Mari wujudkan Indonesia yang bersih bersama Wisely.
Joyce warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman KG. On time loh ya, bahkan belum berbunyi nih bel yang kedua ya. Thank you, good job. Menarik sekali presentasi dari adik-adik kita dari Kalimantan Selatan. Yuk langsung kita akan persilakan Dewan Juri memberikan pertanyaan. Jangan lupa ya, aturannya seperti tadi, timer akan kita nyalakan. Begitu Dewan Juri memulai menyampaikan pertanyaannya. Waktu untuk Q&A semuanya ada 10 menit. Dipersiapkan ya jawaban terbaiknya. Oke, langsung kita mulai Dewan Juri, silakan. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Presentasinya sangat-sangat impresif, produknya juga sangat-sangat menarik ya gitu kan ya. Pertanyaan dari saya adalah, kalian menggunakan sensor load cell gitu kan ya. Nah, seberapa pede nih teman-teman semuanya terhadap sensor load cell-nya itu untuk mengukur ya, berat sampahnya itu dan juga bagaimana sih akurasinya ya, kalau berdasarkan yang kalian sudah coba gitu kan ya, akurasinya untuk memilah sampahnya dengan menggunakan sensor load cell-nya itu seperti apa? Oke, itu dari saya. Thank you. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Untuk sensor kami yakin sekitar 90% sudah akurat karena kami sudah mengkalibrasikan secara berkali-kali agar sensor yang ada pada WSD itu semuanya benar-benar bekerja dengan baik dan akurat. Jadi persentase untuk ketidakakuratan itu lumayan kecil, kecuali memang ada kerusakan pada alat itu sendiri. Kami benar-benar yakin bahwa sensor load cell ini dapat bekerja dengan baik. Terima kasih. Oke, thank you teman-teman. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini penasaran aja. Kalau misalnya antara plastik dan tisu gitu ya atau kertas yang sudah dibentuk gumpalan, itu bagaimana caranya ya untuk membedakan gumpalan tersebut antara plastik, kertas atau tisu? Terima kasih. Izin menjawab Kak, untuk resource itu kami sudah mengumpulkan banyak contoh. Jadi ada yang kertas digumpal, ada yang plastik dan ada yang plastik digumpal. Jadi kami cukup yakin bahwa kalau hanya digumpal saja, sensor kami masih bisa mendeteksi bahwa apakah itu plastik atau kertas. By the way, kalian kan menggunakan AI ya, ada protokolnya nggak sih buat kalian training datanya? Untuk mentraining AI yang kalian gunakan untuk mendeteksi? Izin menjawab Kak. Jadi kami menggunakan sebuah AI platform. Jadi kami menggunakan data dari sampah yang di lingkungan sekitar kami itu sekitar 200 sampah untuk setiap jenisnya. Jadi total ada sekitar 1.000. Itu kami ke AI kami. Itu Kak. Izin menambahkan dan setiap ada terdeteksi itu sementara akan masuk ke jenis sampah lainnya dan itu nanti datanya akan kami ambil dan kami masukkan ke database sesuai dengan sampah sesuai jenisnya. Jadi datanya akan terus bertambah. Terima kasih. Pingin tanya teman-teman, apakah sudah pernah divalidasi ke user, yaitu mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pengumpul sampahnya, dalam artian proses unloading dan loading dari tempat kalian, dari wastingnya tersebut ke tempat selanjutnya, apakah secara behavior mereka sudah valid gitu untuk bisa melakukan itu. Mungkin sedikit konteks, dulu mungkin sekitar 7 tahun yang lalu saya pernah bikin proyek volunteering pengumpulan sampah, jadi kita bagikan bak sampah di satu komunitas. Kita belikan bak sampah modern yang warnanya bagus, warna-warni biar semua pada buang sampah di situ, di satu komunitas perkampungan kota ya di Jakarta Barat. Tapi ternyata setelah kita bagikan, sebulan kemudian kita balik, ternyata itu udah jadi ember air, jadi bak air, nggak lagi jadi bak sampah. Terus habis itu kita tanya, kenapa nih gitu, kenapa ini jadi bak air gitu. Iya ternyata bapak-bapak pengumpul sampahnya nggak mau nih ngangkat lagi dari bak sampah tersebut ke gerobaknya dia. Mereka lebih prefer, mereka lebih pilih biasanya dari sampah rumah tangga itu dalam kantong plastik dicantongin di depan pagar rumah terus masukin ke gerobak sampah. Jadi secara behavior, secara tingkah laku mereka lebih nyaman seperti itu. Jadi itu ditinggalkan dan jadinya nggak ada lagi. Jadi bak sampah itu tidak digunakan. Jadi pertanyaan saya adalah biasanya kalau kita berhubungan dengan sampah di Indonesia ini sebenarnya kita tahu
ini masalahnya adalah masalah kebiasaan dan tingkah laku yang harus dirubah dulu. Jadi apa yang teman-teman sudah lakukan untuk memvalidasi ini, dan kedepannya apakah teman-teman sudah mempersiapkan proses edukasi juga gitu untuk melakukan shifting ya dari satu kebiasaan ke kebiasaan selanjutnya, karena masalah isu sampah di Indonesia tidak hanya masalah sampahnya, tapi masalah edukasi dan kebiasaan yang harus diubah. Mungkin dari situ, ya silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak. Izin menjawab, untuk saat ini kami belum pernah mencoba validasi kepada petugas kebersihan langsung, namun kami mencoba sendiri untuk memasukkan sampah, dan kami rasa alat kami cukup mudah untuk digunakan karena rak sampah itu bisa diangkat gitu Kak. Jadi setiap jenis sampah itu berbeda dan bisa ditaruh plastik, jadi gampang mengubahnya. Dan untuk masalah kebiasaan itu, pastinya nanti kami akan melakukan sosialisasi tentang alat kami maupun tentang kepedulian lingkungan sekitar Kak. Dan itu adalah salah satu alasan kami membuat WST, yaitu untuk mengubah kebiasaan warga Indonesia yang masih sering membuang sampah sembarangan dan semacamnya agar menjadi bisa lebih baik lagi Kak. Terima kasih. Oke, apakah sudah cukup Dewan Juri? Masih ada 4 menit? Sudah, oke. Yes, teman-teman kaget, terima kasih. Tepuk tangan yuk untuk mereka semua. Hebat, hebat. Baru 1 dan 2 aja kita sudah dibuat terkesima ya dengan presentasi-presentasi yang disampaikan ini. Gimana ya kira-kira finalis ketiga? Pastinya nggak kalah keren. Langsung kita akan sambut teman-teman Interstellar dari SMK Negeri 7 Semarang. Seperti biasa, waktu presentasinya adalah 4 menit dan nanti kalau dengar bunyi bel sekali seperti ini. Nah, artinya tinggal semenit lagi. Dan kalau sudah mendengar bunyi bel 2 kali, artinya harus segera selesai ya. Lanjut nanti kita ke sesi tanya jawab. Oke, Interstellar sudah siap? Kita langsung persilakan Interstellar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Banu Pribadi dari Samsung Research Indonesia, Bapak William Hendrajaya dari Chief of Business Skillful, dan Ibu Shirley Septiani dari Engineering Manager Tokopedia. Next. Dalam pembuatan proyek ini, kami sudah menemukan narasumber yang memiliki masalah dengan pengeluaran listrik, yaitu Pak Tejo. Ternyata banyak orang yang mengalami masalah serupa dengan beliau. Berdasarkan fakta, Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan Khatulistiwa memiliki potensi energi surya yang melimpah. Dengan matahari yang bersinar sepanjang tahun, diperkirakan energi surya dapat dihasilkan hingga 4,8 kWh per meter persegi atau setara dengan 112.000 gigawatt power. Sayangnya, pemanfaatan salah satu jenis energi terbarukan ini masih belum maksimal. Indonesia baru mampu memanfaatkan sekitar 10 megawatt power. Next. Setelah mengetahui permasalahan Pak Tejo dan potensial energi dari sinar matahari, dapat disimpulkan bahwa penggunaan listrik di rumahnya yang berlebihan menyebabkan pengeluaran meningkat dan juga polusi produksi listrik yang membuat bumi tercemar. Next. Solusi untuk narasumber yaitu pertama, memonitoring perdagangan serta arus yang terpakai agar pengeluaran tidak membengkak. Yang kedua, menggunakan energi ramah lingkungan yang mendukung program pemerintah Go Green. Dan yang ketiga, kontrol penggunaan listrik secara akurat melalui aplikasi. Next. Tim kami memutuskan untuk membuat sebuah alat untuk mewujudkan solusi tersebut, yaitu Smart PLTS, suatu sistem yang mampu mengatur antara listrik PLN dan panel surya agar dapat bekerja secara bergantian. Sistem ini bekerja dengan mengganti input listrik secara otomatis menggunakan input dari aplikasi. Next. Smart PLTS kami memiliki 3 fitur utama, yaitu pertama monitoring, dilakukan untuk mengawasi dan memantau suatu proses tegangan dengan tujuan memastikan efisiensi dan efektivitasnya. Yang kedua, switching, bertugas untuk mentransfer solar panel dan listrik PLN agar sampai tujuan dengan perangkat yang tepat. Yang terakhir, controlling. Fungsi ini memastikan bahwa pengguna memiliki kendali penuh dalam sistem dan dapat mengatur sistem dengan bebas. Next.
Kita masuk ke bagian alur kerja. Pertama, ada baterai solar panel sebagai energi utama yang digunakan. Lalu ada listrik PLN sebagai backup energi, solar charge controller sebagai charging controller solar panel, aki atau baterai sebagai penyimpanan energi, voltmeter sebagai sensor voltase baterai untuk mengukur presentase baterai dan mengukur input masuk solar panel, inverter sebagai pengubah listrik DC ke AC, relay 4 channel sebagai switcher antara listrik solar panel dan PLN, wattmeter sebagai sensor penggunaan listrik rumah, dan terakhir MCB AC sebagai pengaman pada listrik rumah. Next, berikut adalah tampilan web UbiDots. Terdapat widget input solar panel, widget output daya, widget battery percentage, widget batas daya, dan widget switch. Next. Alat yang kami buat ini mempunyai keunggulan. Tentunya dapat menghemat, memudahkan, dan mengontrol kita untuk mengatur sumber listrik, serta memiliki sifat modular dan upgradable, sehingga listrik yang dihasilkan pun dapat sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Next. Jika smart PLTS ini digunakan oleh banyak orang, maka kami akan mengembangkan kembali fitur-fitur yang ada dan juga membuat aplikasi agar lebih mudah dalam memantau. We hope this product could help users who have problem with electricity bill and help preserve environment without sacrificing reliability of electricity from PLN. Next. That's all from our presentation. We hope support from the jury and thank you for the attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, terima kasih teman-teman Interstellar, luar biasa, keren banget, waktunya juga on time banget nih ya. Oke, kita langsung saja menuju ke Dewan Juri untuk memberikan Q&A-nya, memberikan pertanyaannya. Jangan lupa waktunya cuma 10 menit ya, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau dilihat masih banyak waktunya, boleh loh dijawab lagi, dielaborasi lagi. Oke, paham ya teman-teman Interstellar? Oke, kita mulai Dewan Juri, silahkan. Oke, thank you untuk teman-teman Interstellar. Pertanyaan pertama mungkin, ini kan solar panelnya akan diinstal di atap ya. Dan solar panel itu kan costly, apalagi baterai untuk penyimpanan energinya juga mahal. Nah, teman-teman udah ada datanya belum ya? Kira-kira ini bisa balik modal gitu untuk instalasi dan harga bahannya itu setelah pemakaian berapa bulan? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Shirley Septiani. Jadi begini Bu, yang kami buat ini adalah suatu sistem. Jadi untuk semisal inverter, baterai, lalu solar panelnya itu upgradable Bu. Dan itu tergantung seberapa besar atau seberapa banyak pemakaian yang akan digunakan oleh user. Jadi sebenarnya yang kita buat ini adalah suatu sistem yang dapat mengatur antara listrik PLN dan listrik panel solar panel itu agar bisa berjalan secara bersamaan, agar tidak mengorbankan reliability atau keandalan dari listrik PLN dengan juga memanfaatkan potensi dari listrik dari tenaga surya Bu, gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Mungkin sedikit melanjutkan dari pertanyaan Mbak Shirley juga. Kalau misalnya ini saya mau membeli sebuah paketnya dari Interstellar tersebut gitu. Berapa biaya yang harus saya keluarkan sih, kurang lebih mungkin jadinya perhitungan cost dan marginnya dari teman-teman, dan jadi kalau saya beli itu jadi di angka berapa sih gitu kalau misalnya saya tertarik nih untuk mengaplikasikan ini di rumah saya gitu. Apakah sudah pernah ada perhitungannya atau belum? Thank you. Jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak. Jadi kita hanya menjual sistem switching Raspberry, lalu sistem kontrolnya Pak. Jadi untuk semisal solar panel, inverter dan baterai akan dari usernya. Nah untuk sistemnya sendiri ini berharga sekitar 6 juta Pak. Dengan sudah komplit dengan Raspberry, lalu relaynya, dengan semua sensor-sensornya situ sudah di harga 6 juta Pak. Gitu. Terima kasih. Berarti sebenarnya nanti kalian harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan perusahaan surya panel gitu ya, penyedia surya panel yang ada gitu. Distributornya melalui mereka, tapi kalian memasukkan sistemnya ke surya panel distributor tersebut gitu ya, kurang lebih seperti itu. Betul Pak, betul sekali. Jadi kita hanya menjual suatu sistem Pak, yang akan digunakan dengan, yang akan dikolaborasikan dengan produk-produk seperti solar panel yang lebih besar mungkin Pak, dengan inverter yang lebih kuat, lalu dengan baterai yang bisa menampung daya yang lebih besar juga tentunya. Oke, terima kasih. Oke, setelah Mas William, gantian saya. Selamat pagi teman-teman semuanya.
Ini produknya bagus kayak gitu kan ya, karena saat ini juga tren untuk penggunaan PLTS atap itu juga lagi naik ya di Indonesia ya, dan ini kayaknya momentumnya bagus nih kalau misalnya bisa diwujudkan dalam bentuk komersil. Yang mungkin saya ingin lebih detail dari sisi penjelasan dari teman-teman adalah boleh nggak dibantu jelasin pada apa namanya threshold minimum atau maksimum seperti apa? Nanti switchingnya kalian itu memindahkan dari PLTS ke PLN atau dari PLN ke PLTS. Nah itu dulu. Makasih pertanyaannya Pak. Jadi threshold itu adalah jadi mungkin saya akan menjelaskan modenya dulu Pak. Jadi ada mode otomatis dan mode manual. Jadi di mode manual itu akan langsung ke listrik PLN Pak. Jadi karena kan jadi rumah ini membutuhkan listrik yang sangat-sangat misal ada acara atau ingin melakukan pengecasan mobil listrik mungkin Pak. Nah, jadi itu akan bisa langsung berpindah ke manual. Tapi untuk mode otomatis akan aktif satu sistem yaitu threshold. Jadi threshold itu bisa diisi oleh user berapapun yang user mau, tapi tentunya harus didasarkan dengan kapasitas inverter Pak. Jadi misal saya akan menginput 500 watt Pak. Nah, di 500 watt itu, semisal daya yang dikeluarkan di rumah itu melebihi 500 watt, akan langsung berpindah ke PLN secara otomatis dari listrik PLTS Pak. Gitu. Oke. Itu adalah salah satu safety feature juga Pak, karena sebelumnya kami Lanjut, silakan lanjut. Safety feature itu. Begitu Pak, terima kasih. Oke, mungkin sedikit lanjutan. Tadi kalian bilang kalau misalnya dia nanti melebihi threshold di 500 watt gitu kan ya, dia akan menggunakan PLN. Kalau ternyata dari PLN-nya sendiri ada gangguan, kalian punya backup nggak sih dari produk kalian? Sebenarnya, jadi Pak, sebelum PLN itu ada detektor arus juga Pak. Jadi kalau semisal melebihi di atas threshold tersebut, tapi di listrik PLN itu bermasalah, kita akan tetap lanjut di PLTS dan akan memberikan notifikasi Pak. Oke. Gitu. Dan proses kontrol ini, kontrolernya bisa diatur dari, nanti ke depannya mungkin bisa diatur dari smartphone kita kan. Jadi dari mana aja bisa, kalau memang ada connection internet ya gitu ya, terhubung dengan koneksi internet, betul tidak? Betul Pak, jadi kita menggunakan web UBIDOS dan itu bisa diakses dari mana saja. Itu juga tersambung dengan interface kita yang di panel box-nya. Jadi secara tidak langsung user tuh bisa mengecek penggunaan data rumah, switching, semuanya itu, semua fitur itu bisa diakses dari manapun Pak, gitu. Oke. Karena masih ada waktu, saya mau nanya lagi. Kalau menurut kalian tantangan apa lagi nih di luar dari tantangan teknis ya? Mungkin ada nggak tantangan-tantangan dalam nantinya sistem ini untuk bisa digunakan dalam skala besar? Apakah ada tantangan-tantangan yang teman-teman di sini udah pikirkan gitu? Mungkin akan muncul ke depannya. Mungkin tantangan terbesar kita adalah di biaya ya Pak, karena untuk sekarang solar panel itu masih lumayan mahal untuk bisa digunakan oleh semua orang. Jadi kita membuat sistem ini agar semua rumah tuh bisa loh pakai solar panel yang kecil-kecil aja dan tidak mengorbankan apapun Pak. Jadi mereka masih tetap bisa menggunakan PLN, tapi juga bisa mendapatkan benefit dari solar panel. Dan dengan regulasi terbaru dari PLN, menurut saya sistem ini sangat-sangat membantu masyarakat Pak, karena ini tidak langsung terhubung dengan PLN, tapi ada switchernya terlebih dahulu. Terima kasih. Oh iya, paling sedikit lagi, mungkin terkait bisnis juga ya. Tadi menarik juga, karena kan tujuan kita punya switching ini adalah untuk optimalisasi biaya gitu kan ya. Kapan kita pakai PLTS, kapan kita pakai PLN. Nah, dari teman-teman sendiri, ada nggak sih satu threshold di mana yang paling optimal sehingga itu nanti misalnya ada yang mau beli nih, ada yang mau beli dan orangnya masih awam terhadap
bagaimana melakukan efisiensi dengan menggunakan PLTS. Punya threshold nggak sih? Pak, harusnya pakainya settingnya kayak gini ya Pak ya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan best efisiensi, cost-nya adalah paling murah segini nih, kayak gitu. Ada nggak sih? Kita coba sebagai contoh Kak, kita menggunakan, misal kita menggunakan inverter 1000 watt. Nah, di situ sebenarnya paling baik kita menggunakan 70% power dari inverter tersebut. Jadi sekitar 700 watt segitulah Kak. Nah, jadi menurut saya itu juga tergantung dari inverternya terlebih dahulu. Tapi dengan inverter yang baik, kita bisa mencapai dari 70% dari threshold tersebut. Kita menggunakan 70% kapasitas dari inverter Kak, gitu. Oke, thank you. Baik, mungkin nambahin aja, ini menarik sekali tapi mungkin perlu ada perhitungan, tadi mungkin nambahin dari Mbak Shirley, perlu ada perhitungan cost nih, optimalisasinya itu kalau kita menggunakan ini saya akan hemat berapa dalam bentuk rupiah gitu, karena itu mungkin satu bahasa yang kita paling mengerti gitu. Kita mau bantu mereka, ini akan jadi lebih optimal, akan lebih bermanfaat, tapi bahasa itu harus turunin, mungkin dalam slide-slide presentasi ke depannya kita harus bisa memperlihatkan bahwa oke, ketika sebuah rumah menggunakan ini kurang lebih rata-rata kita akan hemat berapa puluh persen dan jadi berapa rupiah gitu kan, kurang lebih seperti itu. Itu mungkin satu tambahan feedback ya buat di presentasi teman-teman ke depannya. Thank you. Ya baik, terima kasih Interstellar ya sudah memberikan jawaban-jawaban terbaiknya, hampir 10 menit loh waktu untuk Q&A bersama dengan Interstellar. Thank you. Baik, kita langsung saja lanjut ke finalis yang keempat. Kali ini dari SMK Negeri 1 Cimahi, nama grupnya adalah Massive 5. Nah kali ini mereka akan mempresentasikan sebuah project bernama Smart Sort Trash. Seperti apa ya kira-kira? Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan persilahkan teman-teman mempersiapkan ya grup Massive 5. Jangan lupa waktu presentasinya adalah 4 menit saja. Dan kalau Anda mendengar bunyi bell seperti ini, maka presentasinya tinggal 1 menit lagi. Setelah itu akan ada bunyi bel 2 kali, itu artinya harus segera diakhiri presentasinya. Baik, kita langsung persilahkan Massive 5. Apakah Anda pernah berpikir tentang berapa banyaknya limbah sampah yang telah Anda buang selama ini? Oleh karena itu, kami memperkenalkan alat kami yaitu Smart Sort Trash pada presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para dewan juri dan rekan-rekan semua. Kami tim dari SMK Negeri 1 Cimahi. Next. Berikut fakta kasus penumpukan sampah di TPA yang terjadi di tahun 2023. Kenapa ya sampah terus menumpuk? Hal ini diakibatkan oleh minimnya aktivitas daur ulang. Karena masyarakat yang tidak memilah sampah yang akan berdampak pada lamanya proses pengelolaan sampah. Next. Maka dari itu, kami hadir untuk mengatasi dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampahnya sendiri dengan fokus pada kompleks perumahan, apartemen, dan area publik yang memiliki volume kapasitas tinggi. Berikut solusi yang kami berikan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Smart Sort Trash adalah alat pemilahan sampah otomatis yang menggunakan kamera sebagai sensor utamanya serta terhubung dengan internet untuk memonitoring kapasitas sampah-sampah yang bertujuan mengurangi sampah berlebih untuk mencegah pencemaran lingkungan. Alat kami juga berperan penting dalam memberikan edukasi tentang pentingnya pemilahan sampah. Alat ini dilengkapi 3 fitur utama. Pertama, penyetiran sampah otomatis. Menggunakan kamera yang akan otomatis mendeteksi 4 jenis sampah. Lalu, servo dan stepper motor yang akan menggerakkan sampah sesuai jenisnya. Berikut tampilan dari hasil pendeteksian kamera menggunakan teknologi machine learning yang didukung oleh OpenCV. 2. Monitoring kapasitas tempat sampah melalui website menggunakan sensor ultrasonik yang terintegrasi dengan UV-Dot. Ketiga, mengirim notifikasi saat tempat sampah penuh melalui bot Telegram.
Ini adalah tampilan notifikasi peringatan dini pada bot Telegram. Next. Alat kami juga dilengkapi dengan PLTS yang berfungsi sebagai sumber listrik cadangan. Next. Nah, jika diberi kesempatan, ada beberapa tindak lanjut yang akan kami lakukan. Untuk bagian software, kami ingin menjadikan website menjadi mobile application, lalu menambahkan fitur blog sebagai sarana komunikasi dan memberikan edukasi. Next. Untuk bagian hardware, kami ingin mendesain ulang alat supaya lebih proporsional untuk digunakan, lalu mengembangkan alat supaya dapat mendeteksi jenis sampah sekaligus, dan setiap jenis sampahnya dapat dikemas secara otomatis. Next. Berikut merupakan gambaran desain alat kami menjadi lebih proporsional. Kami akan berkolaborasi dengan instansi terkait, khususnya pemerintah dan dinas kebersihan untuk menyebarluaskan alat dan membantu mengatasi permasalahan penumpukan sampah. Kami juga akan berkolaborasi dengan komunitas daur ulang sampah untuk memanfaatkan sampah plastik dan logam menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual. Next. Thank you. Let's sort your trash to save our earth. Terima kasih. Social Presentasinya pas banget dan kita akan langsung masuk ke sesi Q&A. Seperti tadi sama, 10 menit waktunya dimulai dari Dewan Juri menyampaikan pertanyaannya. Oke, sudah siap? Langsung kita persilakan Dewan Juri. Halo teman-teman, mungkin saya ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, ini kan memakai baterai ya, itu berapa lama sih berapa lama bisa digunakan sampai akhirnya harus di replace atau mungkin di recharge? Itu yang pertama. Dan mungkin yang kedua, permasalahan tong sampah itu cepat penuh kan karena sampahnya itu tidak compact ya. Nah ini ada nggak ya solusi untuk mengoptimasi space di tong sampahnya supaya tidak cepat penuh? Terima kasih. Baik Kak, pertanyaannya untuk menjawab. Untuk yang pertama mengenai baterai, alat kami ini menggunakan sumber listrik PLN. Jadi PLTS itu kita gunakan hanya untuk sumber listrik cadangan saat listrik utamanya itu padam. Dan untuk pertanyaan yang kedua mengenai tempat sampah itu sendiri, kami rasa untuk tempat sampah ini sudah cukup besar. Dan untuk mengatasi hal tersebut, kita kan sudah menyiapkan notifikasi buat Telegram, mana saat tempat sampah isi 90%, kan otomatis mengirimkan notifikasi ke petugas untuk mengambil sampahnya. Hal itu memungkinkan sekali untuk membuat penumpukan sampah itu tidak akan terjadi, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih banyak. Presentasinya bagus, jadi ini memang salah satu solusi yang juga memang lagi diimplementasikan juga misalnya di Singapura gitu kan ya. Mereka lebih masif lagi ya dan lebih banyak lagi sensor, which is ini adalah cikal bakal ke arah sana. Mudah-mudahan nanti ada yang mau invest jadi lebih besar lagi ekspansinya. Nah, tapi saya pengen challenge teman-teman gitu kan ya, walaupun memang kalian masih sederhana, tetapi saya pengen tahu kalau misalnya sampah itu kan tidak sesederhana ada misalnya sampah kertas, sampah plastik, sampah logam, dan lain-lain gitu kan ya. Sampah itu biasanya kecenderungannya akan menggumpal jadi satu, atau enggak bahkan ada misalnya sampah yang dia itu sebenarnya di luarnya itu adalah plastik, di dalamnya itu adalah logam gitu kan ya. Nah ini bagaimana treatmentnya, sistem yang kalian buat untuk mendeteksi hal-hal seperti ini? Kalau misalnya menggunakan image recognition saja mungkin harusnya nggak cukup kayak gitu. Gimana tuh? Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Untuk saat ini sistem kami pakai itu kan kita siapkan, dan jika hal tersebut terjadi, identifikasi mana sampah yang lebih banyak, misal ada plastik dan kertas. Semisal lebih banyak kertas, untuk depannya kita juga akan mengapa alat ini supaya bisa menindaklanjuti sampah itu satu jenis tapi bisa berbagai jenis, Kak. Jadi itu masuk ke dalam eksperimen dari kita ke depannya. Terima kasih, Kak. Terima kasih teman-teman buat
presentasinya juga, dan mungkin yang saya ingin point out di sini adalah menariknya ada segmentasi user yang teman-teman udah highlight ya, ada residential dan komplek apartemen dan publik yang besar gitu. Tapi saya tertarik di arah residential dan komplek perumahan nih. Mungkin apakah ada kenapa teman-teman ketemu data seperti apa untuk teman-teman akhirnya memutuskan ke arah situ. Dan yang selanjutnya pricing atau bisnis modelnya seperti apa ya teman-teman. Kalau misalnya nanti, misalnya nih saya sebagai salah satu unit perumahan yang tertarik ya ingin mengadopsi atau ingin membeli satu modular ini, itu kira-kira teman-teman apakah sudah memikirkan pricing pointnya di berapa gitu, kurang lebih. Thank you. Baik, izin menjawab. Untuk user sendiri kami pilih apartemen dan komplek itu, kan pengguna apartemen dan komplek itu membuang sampahnya banyak ya Kak, seperti sampah rumah tangga, sampah plastik atau sampah kertas. Jadi usernya juga banyak dan kami emang mengutamakan alat kami itu pada pabrik yang memiliki volume sampah yang tinggi. Dan untuk bisnis yang tadi akan untuk menyebarluaskan, untuk saat ini kita lebih fokus terlebih dahulu untuk memaksimalkan alat ini sebelum siap dipasarkan. Dan untuk kedepannya kita juga ingin untuk mencari investor atau berkolaborasi baik dengan pihak pemerintah maupun swasta untuk menyebarluaskan alat ini Kak. Terima kasih. Thank you. Pertanyaan tambahan dari saya. Kalian bilang bahwa kalian juga sudah mengembangkan website untuk memonitoring sampahnya tersebut gitu kan ya. Boleh diceritakan nggak detail cara kerja untuk monitoring sampahnya seperti apa, feature-featuresnya apa saja untuk monitoring, kemudian data-data apa saja yang ditampilkan di sharing ke users? Baik, terima kasih atas pertanyaan izin untuk menjawab. Jadi mulai dari website, dimulai dari monitoring, kita menggunakan sensor ultrasonik Kak. Jadi kita membuat suatu perhitungan saat tempat sampah itu kosong atau tidak ada hambatan, itu akan terdeteksi, dan saat semakin banyak sampah itu akan deteksi tempat sampah itu penuh. Datanya itu kita ke UPDOTS, betul saja kita tampilkan di website. Dan untuk website itu sendiri Kak ada dua fitur. Yang pertama monitoring tempat sampah sendiri, dan yang kedua itu ada grafik ini bertujuan untuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Semisal di perumahan A sampah plastik itu tinggi, jadi di grafik itu bakal kelihatan ini sampah plastiknya tinggi. Tujuan kita itu supaya nanti masyarakat itu bisa memikirkan ulang untuk mengurangi sampah plastik itu tersendiri Kak. Menambahkan juga untuk volume itu kita membuat research rumus untuk menentukan jika misal tong sampahnya masih kosong, itu persenannya semakin kecil. Jika tong sampahnya sudah penuh, sampahnya mendekati sensor ultrasonik, maka persenannya akan semakin besar. Begitu Kak. Terima kasih. Sensornya ini ditaruh setelah pemilahan atau sebelum pemilahan sih? Sensornya itu kita taruhnya di suatu pemilahan Kak, jadi ada di bawah dudukan kamera itu. Mungkin jelasnya bisa lihat juga di tampilan video yang sudah kita berikan Kak. Oke. Ya, ada tambahan pertanyaan dari Dewan Juri atau sudah cukup? Cukup, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Masify. Yeay, keren-keren banget teman-teman semuanya. Wah, sudah menarik sekali nih 4 presentasi yang disampaikan, dan masih ada lagi finalis terakhir yang akan menyampaikan presentasinya. Kali ini dari Kota Kediri, ada Mansa atau Kota Kediri, nama grupnya adalah Mansa Stars. Hai teman-teman Mansa Stars, siap-siap ya. Kali ini mereka akan mempresentasikan sebuah proyek bernama STIC atau Smart Tea Ice Cup. Menarik nih dari namanya. Seperti apa ya presentasinya? Kita akan dengarkan setelah ini ya, setelah saya sampaikan bahwa jangan lupa waktunya hanya 4 menit ya teman-teman. Kemudian kalau dengar bunyi bel seperti ini, ya, artinya waktu presentasi kalian tinggal 1 menit lagi. Kalau dengar 2 kali belnya artinya segera diselesaikan ya. Siap teman-teman Mansa Stars, langsung saja dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Dewan Juri Final Judging Top 5 Samsung Innovation Campus Bridgeport. Perkenalkan, kami dari tim Masyarakat Man 1 Kota Kediri. Perkenalkan, saya Fahmi Maulana Irsyad sebagai IoT Engineer. Saya Evi Adi Permata Dewi sebagai Hardware Design. Saya Eka Desriana Putri sebagai UI UX. Dan saya berdasarkan data oleh 7 UMKM di Indonesia, yang mana menyatakan bahwa banyak sekali UMKM di negeri kita ini. Next. Salah satu UMKM yang sering kita temui adalah pedagang es teh. Next. Setelah kami melakukan wawancara kepada pedagang UMKM es teh, kami menemukan masalah pada mereka. Yang pertama adalah pembuatan produk yang tidak sesuai pesanan. Yang kedua adalah kurang Indonesia alat produksi. Yang ketiga adalah menurunnya daya tarik produk. Hal tersebut membuat rasa minat masyarakat terhadap produk UMKM semakin mengalami penurunan. Maka dari itu kami menghadirkan alat kami, yaitu Smarty Ice Cup. Next. Pada alat kami memiliki beberapa bagian. Box sumber daya dan driver, panel surya, motor stepper, cup sealer, tempat untuk menyimpan teh, dan juga controller. Next. Target pengguna kami adalah pedagang kaki lima, home industry, dan juga kantin sekolah. Next. Pada alat kami memiliki beberapa fitur. 1. Dapat dikontrol oleh penjual dari jarak jauh. 2. Dapat membuat sistem pemesanan secara otomatis. Next. 3. Pembayaran tanpa kontak atau e-money. Indoor. Next. Yang kelima adalah user interface online. Next. Berikut ini flow proses dari alat kami. Next. Jika alat kami telah layak secara teknis dan ekonomis, ada rencana bisnis plan, yaitu jual lepas, sewa, dan juga bagi hasil. Next. Jika kami diberi kesempatan untuk mengembangkan alat kami akan menambah dan melengkapi fitur IoT kami. Yang pertama, kami akan menambah sistem akses pembayaran untuk semua layanan e-money. Yang kedua, kami akan menambahkan fitur pemantauan distribusi bahan. Kami akan menyempurnakan pesanan dan juga menyempurnakan alat agar bisa berbicara. Next. Itu tadi adalah ide solusi dari kelompok kami. Ayo kita dukung UMKM dengan Smarty Ice Cup. UMKM berdaya, Indonesia Jaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sastars, keren, luar biasa, menarik sekali presentasi proyek yang sudah disampaikan. Langsung kita akan ke Dewan Juri, pertanyaannya dan juga sesi Q&A ini dimulai ya. Begitu juri menyampaikan pertanyaan, kita langsung countdown timernya 10 menit saja. Dimanfaatkan sebaik-baiknya ya teman-teman ya. Langsung saja silakan Dewan Juri. Oke, thank you teman-teman. Ini solusinya zaman now banget ya, soalnya banyak teh. Iya. Nah, mungkin pertanyaan pertama, kalau tanpa refill, itu kapasitasnya bisa membuat berapa gelas teh ya? Dan pertanyaan kedua, mungkin biasa kan customer ada yang minta less sugar, less ice. Nah, itu gimana tuh di alat ini? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Alat kami ini dapat membuat 250 cup dalam 8 jam. Dan untuk memilih menunya dengan pembeli nanti, penjual akan menginput data untuk menjalankan sesuai dengan pesanan yang diterima. Seperti itu, Kak. Oke, mungkin untuk pertanyaan berikutnya, ini butuh cleaning dan maintenance-nya seperti apa ya? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pembersihannya, alat ini kalau misalnya diterapkan di outdoor, itu nanti tetap akan diambil. Jadi pada saat akan sekitar 4 jam mungkin stok
tehnya itu akan perlu diisi ulang. Seperti itu Kak. Jadi cleaningnya nanti pushbell akan datang dan kemudian melakukan pembersihan dan pengisian dari bahan-bahannya. Seperti itu Kak. Oke, mungkin pertanyaan lainnya dari... Oke, pengen ngelanjutin tadi, sebenarnya kan ini kan es teh gitu ya. Kayaknya minum es teh kalau nggak pakai es nggak afdol gitu. Pengen tahu tadi proses ngemasukin esnya tuh udah dipikirkan atau kalau saya lihat di video kan sebenarnya baru ada sumbu yang mengeluarkan antara air, milk tea dan mungkin minuman lain gitu ya atau kopi juga bisa. Tapi kalau proses memasukkan esnya seperti apa? Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya perencanaan kami dari awalnya adalah ada hardware yang menjatuhkan cupnya. Namun karena keterbatasan waktu yang kami miliki dan juga hardware-nya, kami hanya bisa membuat jadi nanti teh yang mau dimasukkan itu sudah dalam keadaan dingin. Seperti itu Kak. Berarti nanti dia ada bukan freezer kali ya. Mungkin ada kayak pendinginnya juga dong alatnya di situ. Karena kan dia harus stay cool kan. Ya Kak, itu hanya untuk menjaga agar suhunya itu tetap dingin. Tapi untuk alat kami saat ini, karena kami membuat alat yang seminimal modal, kami hanya bisa memakai galon saja Kak. Jadi untuk estimasi dinginnya bahan tersebut masih ini. Itu Kak, untuk perkembangan selanjutnya, kami akan membuat hardware dari es batunya. Seperti itu Kak. Oke. Kalau tadi balik ke awal, value proposition yang kalian berikan itu lebih ke arah gimana biar ukuran yang diberikan pada tehnya itu tepat gitu kan ya. Nah, tapi kalau dari value proposition lain, kalau misalnya dibandingkan karena tadi waktu dari sampel contohnya itu adalah tradisional gitu kan ya, ada orang dan lain sebagainya yang akan mengurus semuanya. Nah, ini kan dibikin otomatisasi nih. Seberapa banyak value-value lain yang memang lebih menarik yang kalian bisa meyakinkan kepada orang yang nanti punya bisnis teh ini, misalnya nih ya, kalau dengan teknologi yang kami kembangkan, misalnya kecepatannya jadi lebih cepat ya gitu kan ya, dari 10 menit menjadi 5 menit ya gitu. Dan apakah memang sebenarnya ada problem yang dihadapi sama pebisnis teh yang memang tehnya itu ukurannya berbeda-beda, kemudian juga waktunya bisa lebih cepat dan lain sebagainya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi alat kami ini yang dapat digunakan adalah tidak mengantri Kak. Karena di lingkungan sekitar kami dan kami merasakannya sendiri, kalau ingin minum teh itu cenderung antri sangat lama. Apalagi kalau misalnya penjual UMKM itu tidak mempunyai uang kembalian. Harus ke sana kemari untuk menukarkan uang kembalian. Nah, dari masalah tersebut kami juga terpikirkan alat ini dan estimasi pembuatan teh dari alat kami itu selama 2 menit Kak. Dan kami sudah melakukan survei dan wawancara kepada pedagang UMKM yang bernama Bu Dewi. Dalam kalau antri itu sekitar 3 menit pembuatannya Kak. Kalau terlalu banyak yang membeli itu pedagang suka bingung dan salah pesanan. Agak sedikit challenge gitu kan. Kalau 3 menit tapi sebenarnya tehnya udah ready, itu termasuk lama nggak sih? Karena kan kalau misalnya kalian sudah teh yang sudah jadi gitu kan ya, kalian ambil dari galon, kemudian nanti pakai mekanisme IoT ya gitu kan, nanti tinggal di drop ya gitu kan ya. Nah itu prosesnya 3 menit terlalu lama nggak sih? Mohon maaf Kak, itu selama kurang lebih 2 menit, tidak sampai 2 menit. Kalau 3 menit itu pembuatan dari UMKM-nya langsung yang kami melakukan wawancara kepada pedagangnya. Ketika beliau itu menyediakan es teh itu Kak selama 3 menit, belum lagi kalau tidak ada kembalian, dan itu cukup lama Kak. Kalau untuk alat kami itu kurang lebih 2 menit, tidak sampai 3 menit. Oke, berarti sebenarnya salah satu pain point-nya juga adalah proses payment-nya ya, which is kalian udah integrated belum sih sama e-money itu?
Udah ada Kalau untuk integrated. itu udah integrated Kak. Kita pakainya itu setelah pemesanan nanti itu ada tampilan kode QR nanti bisa di-scan sama si pembelinya. Oke. Oke. Sip. Mungkin pertanyaan tambahan, kalau misalnya tehnya sudah habis, itu ada alert nggak ya ke penjualnya untuk refill? Karena kalau misalnya alertnya terlambat pun pembelinya menunggunya juga cukup lama kan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sudah tercatat di perkembangan kami selanjutnya, kami akan memasang alat yang dapat mendeteksi distribusi bahan. Dan itu rencana kami, pandangan kami adalah menggunakan sensor ultrasonik. Jadi nanti ketika bahannya sudah habis, sensor ultrasonik akan mengirim sinyal kepada penjual. Seperti itu, Kak. Mungkin hanya ingin memberikan referensi buat teman-teman kalau teman-teman udah pernah ngelihat namanya Jumpstart Coffee ya. Itu smart vending machine buat kopi tapi juga ada teh dan bisa dingin juga gitu, bisa ada es juga gitu. Mungkin referensi buat teman-teman lihat bisnis modelnya, bentukannya dan gimana mereka melakukan operasionalnya juga sih di situ. Itu aja sekali lagi. Thank you teman-teman. Oke, Dewan Juri sudah cukup pertanyaannya atau ada tambahan? Cukup, baik. Tepuk tangan yuk untuk teman-teman Mansa Stars. Keren sekali. Saya sebagai orang yang nggak minum kopi tapi minumnya teh, jujur tertarik banget nih dengan project dari Mansa Stars. Mudah-mudahan segera terwujud ya. Dan kalau saya sih pengennya 5-5-nya menang ya. Karena semuanya keren-keren banget. Pusing gitu ya. Tapi Dewan Juri pastinya akan mempunyai kriteria-kriterianya sendiri. Nah sebelum kita menyampaikan juga nih beberapa kata-kata terakhir begitu ya, pemberian plakat dan lain sebagainya. Kita boleh dong nanti Dewan Juri juga memberikan closing statement. Tapi sekali lagi kita boleh tepuk tangan lagi untuk 5 finalis kita pada pagi hari ini. Luar biasa semuanya. Semangat-semangat dan pintar-pintar. Luar biasa ide-ide kreatifnya. Keren-keren semuanya sudah bisa masuk di final judging Samsung Innovation Campus Batch 4 2022-2023. Gimana nih? Coba saya mau menyapa para Dewan Juri. Bingung nggak ya kira-kira ya 3 Dewan Juri kita? Boleh kita mendengarkan tanggapannya, closing statementnya untuk presentasi yang sudah disampaikan 5 finalis kita. Kita mulai dari Pak Banu dulu boleh, nanti ke Ibu Shirley baru ke Pak William. Ya silakan Pak Banu. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa sekali ya dari 5 panelis ini ya. Ini benar-benar menunjukkan bahwa Indonesia itu punya potensi yang sangat bagus dari anak-anak SMA, SMK, dan madrasah gitu kan ya. Dari solusi-solusinya itu memang sudah memiliki segmentasi pasar yang bagus. Kemudian juga sudah mulai bisa mengeksplor penggunaan artificial intelligence di tahap awal. Kemudian juga bisa mengintegrasikan IoT juga pada sistem kalian. Nah ini yang memang perjalanan kalian masih panjang, masih ada nanti universitas, ada juga nanti mungkin ada yang mau masuk ke politeknik, bahkan ngambil S1 dan S2 dan S3 gitu kan ya. Nah jadi ini adalah bekal yang sangat bagus buat kalian, kembangkan terus untuk kreativitasnya. Kemudian bagaimana caranya nanti untuk mendefinisikan problem itu memang yang paling utama kayak gitu kan ya. Ada beberapa kelompok yang tadi sudah sangat excellent sekali untuk mendefinisikan problemnya, ada yang masih perlu direvisi lagi kayak gitu kan ya. Nah ini yang mungkin bisa menjadi improve di masa yang akan datang. Sekali lagi kita sangat bangga sebagai praktisi teknologi yang sudah memanfaatkan berbagai teknologi juga. Bangga sekali dengan apa yang sudah kalian buat dan tetap terus berkarya di masa yang akan datang. Ya. Pak Banu, sudah ada yang dijagokan pasti ya? Sudah, wah penasaran nih. Oke, kita boleh dengarkan closing statementnya dari Ibu Shirley, silakan. Oke, kalau dari saya sih sangat amazed sekali ya. Karena waktu saya seumuran kalian kayaknya nggak kepikiran tuh bikin-bikin kayak gitu ya. Karena dulu juga belum marak IoT. Nah saya harap teman-teman bisa melanjutkan hard work-nya dan semangat inovasinya. Ya
saya sih cukup sangat terkesan dengan apa yang sudah teman-teman presentasikan, tapi saya ingin bisa lihat ide teman-teman ini di real life ya, bukan cuma ide aja dan dilanjutkan ke production. Thank you. Yes, setuju banget Bu Shirley, diwujudkan jangan cuman ide aja ya. Bu Shirley juga sudah punya jagoannya? Sudah, tapi masih rahasia lah ya. Masih rahasia, kita tunggu tanggal 22 ya. Oke, thank you Bu Shirley. Dan terakhir kita mau mendengarkan gimana kalau tanggapan dari Pak William nih dari Skillful. Pak William, silakan. Ya, terima kasih. Saya rasa sama mungkin ya, impresi awal saya selalu ini luar biasa dan setiap tahun kita melihat adanya peningkatan, terutama di tahun ini saya lihat banyak teman-teman yang mungkin entrepreneurial mindset-nya udah lebih baik gitu ya. Jadi saya melihat beberapa project ini dari artian visibility bisnisnya tuh sangat layak gitu. Saya lihat, makanya tadi saya banyak beberapa pertanyaan perihal cost, pricing dan juga bisnis model. Karena saya melihat ada beberapa proyek yang kayaknya ini bisa diterjemahkan langsung nih untuk direalisasikan gitu. Jadi saya tertarik banget dan itu mungkin beberapa impresi awal saya. Sekali lagi terima kasih, tapi mungkin satu closing statement saya mungkin lebih ke arah teman-teman dalam artian implementasi teknologi baru ya, IoT ini tentu tidak boleh luput dari edukasi ya. Terutama mungkin di hal-hal yang sifatnya kita tahu masih perlu adanya perubahan behavior atau tingkah laku gitu. Tadi mungkin dalam isu circularity ataupun lingkungan, persampahan yang ada masih banyak sekali habit yang perlu diadopsi secara baru gitu. Jadi implementasi teknologi ini teman-teman harus perhatikan beberapa hal-hal non-technical sebenarnya di luar dari technicalnya gitu. Jadi seperti bagaimana mereka akhirnya menggunakan kemudahan misalnya teman-teman bapak-bapak ibu yang ngambilin sampah untuk akhirnya bisa menggunakan aplikasi dan web gitu kan untuk memantau apakah mereka sudah mau ke arah sana atau belum gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan gitu. Terkadang kita memberikan teknologi yang terlalu canggih tapi secara tingkah laku tidak bisa diadopsi jadinya tidak terpakai juga teman-teman. Jadi satu hal yang harus diperhatikan ketika kita mengimplementasikan teknologi baru gitu sih. Tapi overall thank you banget teman-teman, proyeknya menarik banget 5-5-nya dan saya berharap teman-teman bisa melanjutkan proses ini dan tentunya terus berkarya dan ya melanjutkan semangat inovasinya juga. Thank you. Thank you Pak William, luar biasa masukannya pasti berguna banget buat teman-teman dan sama seperti Bu Shirley dan Pak Banu pasti Pak William juga sudah punya yang dijagokan ya. Ini proses jajang di belakang layar pasti seru banget nih karena masing-masing mempunyai jagoannya masing-masing tapi nanti kita akan tunggu ya siapa sih pemenangnya di tanggal 22 tentu saja. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk semuanya pagi hari ini baik Dewan Juri yang luar biasa juga peserta-pesertanya yang wah keren abis pokoknya. Nah kita sekarang akan masuk ke acara selanjutnya. Ini adalah acara pembelian plakat ya. Jadi saya akan mengundang Dewan Juri untuk bergabung bersama dengan saya di sini untuk diberikan plakat dari perwakilan Samsung Electronics Indonesia.
pada pagi hari ini, Pak William, Ibu Shirley, juga Pak Banu. Nah, nanti juga teman-teman yang hadir, jangan beranjak pergi dulu, harus open cam karena kita harus mengabadikan ya acara pada pagi hari ini. Nah, sekarang kita akan memberikan plakat terlebih dahulu. Perwakilan dari Samsung Electronics Indonesia, Ibu Hafiena, akan menyampaikan plakat kepada ketiga dewan juri kita. Silahkan Ibu Hafiena. Ya, ini dia Ibu Hafiena menyampaikan kepada Bapak Banu, boleh diabadikan. Yes, kemudian plakat yang kedua akan disampaikan dari Ibu Hafiena kepada Ibu Shirley dari Tokopedia. Yes, thank you Ibu Shirley. Ya, dan untuk plakat yang terakhir tentu saja kepada Bapak William dari Skillful. Alright, kita ambil foto dulu berdua. Nah, terima kasih. Dan boleh Ibu Hafiena? Yes. Ibu Hafiena boleh berdiri juga bersama dengan dewan juri kita untuk berfoto bersama dengan tiga dewan juri dulu ya, berempat dulu, kita foto dulu berempat, baru nanti kita foto bersama dengan finalis ya. Oke, kita foto dulu Ibu Hafiena, Pak William, Ibu Shirley, dan juga Pak Banu. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sekali lagi kita ambil fotonya. 1, 2, 3. Yeay. Dan boleh teman-teman finalis kita semuanya open cam yuk. Ya, kita foto bareng-bareng. Kita harus mengabadikan ya Samsung Innovation Campus untuk final judging batch 4 ini. Jangan lupa diberikan senyum terbaiknya juga semuanya. Oke, sudah kita ambil 5 kali ya. Oke, yang pertama 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan terakhir, yuk ganti gaya boleh ya. 1, 2, 3. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Wah, sudah selesai rangkaian acara final judging kita ya pada pagi hari ini. Final judging Samsung Innovation Campus Batch 4 2022-2023. Terima kasih sekali untuk semuanya yang sudah berpartisipasi. Thank you ya teman-teman finalis, guru-guru pembimbing dan juga dewan juri dan juga Ibu Hafiena tentu saja. Dan saya juga ingin menyampaikan bahwa voting untuk People Choice Award sudah ditutup. Artinya kita tinggal menunggu saja nih, akan diumumkan nanti pemenangnya juara 1, 2, dan 3 Samsung Innovation Campus pada tanggal 22 Oktober di Instagramnya Skillful. Oke, kalau begitu saya Rara Kalisaran undur diri. Sampai jumpa ya pada event Samsung selanjutnya. Bye!